Meski hubungan antara Iran dan Amerika Serikat memanas usai jatuhnya helikopter Apache, Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih membuka pintu negosiasi dengan Iran. Selama perundingan, blokade pelabuhan Iran terus berjalan. We have ongoing negotiations in Iran and with Iran that hasn't stopped, and we could have at least an idea by 1 or 2 days from now. But I think it's going well. The blockade continues to hold 100%. Nothing is getting through our blockade. No oil, no income. Selain Bahrain dan Kuwait, Iran juga meluncurkan rudal ke pangkalan militer AS di Yordania. Iran menyebut berhasil menghancurkan 4 target penting, termasuk hanggar jet tempur F-35. Puluhan rudal Iran terlihat dari langit Basra, Irak setelah diluncurkan dari Iran menuju pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Yordania. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengatakan serangan mereka mengenai dan menghancurkan 4 target penting di pangkalan udara Muwafaq Salti di wilayah Azraq, Yordania. Target penting tersebut termasuk hanggar jet tempur F-35 serta pusat komando dan kendali utama. Sementara itu, Amerika Serikat gagal mencegat rudal Iran yang menargetkan pangkalan udara 4 target penting di pangkalan udara Muwafaq Salti di wilayah Azraq, Yordania. صواريخ تظهر من إسماعيل العاصمة عمان كانت موجهة من إيران. IRGC menyebut serangan rudal ini sebagai penyelesaian operasi pembalasan yang lebih luas. Serangan balasan diklaim IRGC mengenai 21 target di berbagai pangkalan udara dan angkatan laut Amerika Serikat di seluruh wilayah, serta menembak jatuh drone MQ-9 Amerika Serikat di wilayah udara Iran. Trio rudal Iran bombardir Israel. Rentetan serangan rudal balistik yang dilancarkan Iran ke wilayah Israel bertujuan ingin menunjukkan dirinya sebagai kekuatan dominan di kawasan Timur Tengah. Trio rudal Iran bombardir Israel. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran IRGC meluncurkan kombinasi rudal balistik Emad, Kader F, dan generasi terbaru Khaybar Sheikhan dalam operasi militer bertajuk True Promise 4. Rudal balistik jarak jauh Emad memiliki hulu ledak bersirip yang mampu bermanuver dengan tingkat akurasi tinggi di bawah 10 meter untuk menembus sistem pertahanan Rotary milik Israel. Sementara itu, rudal hipersonik Khaybar Sheikhan generasi ketiga yang berbahan bakar padat mampu melesat hingga Mark 9 saat menukik, membuatnya sangat sulit dicegat oleh sistem pertahanan udara canggih seperti THAAD dan Patriot. Rentetan serangan rudal balistik yang dilancarkan Iran ke wilayah Israel dalam beberapa hari terakhir bukan sekedar aksi balas dendam. Di balik hujan rudal itu tersimpan pesan yang lebih besar. Iran ingin menunjukkan dirinya sebagai kekuatan dominan di kawasan Timur Tengah sekaligus menempatkan Washington dalam posisi bertahan. Serangan ini juga menjadi sinyal bahwa Iran masih memiliki kemampuan serangan yang signifikan meski telah dihantam serangan udara yang intensif dari Amerika Serikat dan Israel. Militer Amerika Serikat meluncurkan serangan ke Iran. Serangan ini sebagai balasan setelah Iran menembak jatuh helikopter Apache. Pasukan Amerika Serikat menyerang sejumlah situs militer Iran pada Selasa 9 Juni. Serangan Amerika menargetkan pertahanan udara Iran, stasiun kendali darat, dan situs radar pengawasan di dekat Selat Hormuz. Serangan Amerika juga menyasar 2 tangki penyaring air laut di distrik Bemani, kawasan Sirik, Iran. Pusat Komando Amerika CENTCOM mengumumkan telah menyerang Iran atas perintah Panglima Tertinggi Amerika Serikat. Serangan menggunakan amunisi presisi dari jet tempur Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika Serikat. Serangan ini sebagai respon terhadap serangan Iran yang menembak jatuh helikopter Apache dekat Teluk Oman dan serangan ke sejumlah basis militer Amerika di Timur Tengah.
Pusat Komando Amerika CENTCOM menyebut pasukan Amerika tetap waspada dan siap untuk membela diri dari serangan Iran. Sebuah kapal tanker terbakar akibat dugaan serangan drone atau rudal di lepas pantai Oman yang berbatasan dengan Selat Hormuz. Pasukan Amerika Serikat melepaskan peluru ke ruang teknik dan pengendalian kapal MT Marivex lantaran kru kapal melanggar aturan dari pasukan Amerika Serikat. Peristiwa terbakarnya sebuah kapal tanker ini membuat 24 awak kapal berkebangsaan India yang berada di dalamnya terjebak beberapa jam sebelum akhirnya berhasil ditemukan dan dievakuasi ke tempat aman. Pemirsa, sebuah helikopter Apache milik Amerika Serikat dikabarkan jatuh di dekat Selat Hormuz. Presiden AS Donald Trump menuduh Iran telah menembak jatuh helikopter tersebut. Sebuah helikopter tempur Apache milik Amerika Serikat jatuh di dekat Selat Hormuz yang dikuasai Iran. Belum diketahui penyebab jatuhnya helikopter militer Amerika Serikat ini, terkena tembakan pasukan Iran atau mengalami rusak mesin. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengonfirmasi jatuhnya helikopter Apache dengan menyebut lokasi jatuhnya pesawat tepatnya di Teluk Oman. Penyelidikan hingga kini masih dilakukan dengan 2 kru pesawat berhasil diselamatkan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam akun Truth Social-nya menuduh Iran menembak jatuh salah satu helikopter Apache milik Angkatan Darat AS yang sangat canggih saat sedang berpatroli di Selat Hormuz pada Senin waktu setempat. Meski demikian, Trump menyampaikan bahwa 2 pilot Amerika Serikat berhasil selamat dan dalam kondisi baik usai insiden jatuhnya helikopter. The pilots are fine, yeah. Nobody injured. We are going to issue a report tomorrow, but the pilots are fine, yeah. Diketahui helikopter tempur AH-64 Apache yang dipersenjatai dengan rudal Hellfire adalah salah satu jenis pesawat yang paling menakutkan yang beroperasi di wilayah tersebut. Apache diterbangkan untuk berpatroli di jalur perairan strategis Selat Hormuz sebagai bagian untuk mencegah serangan kapal kecil dan menembak jatuh drone. Kopi nikmat, nyaman diminum. ولادي يما انت لاولادي يما ما خلونيش تعال كل يوم صحي هذا واحد جيت قبلني معها يا طار فوق هذا طار فوق نزل تحت ها فوق الواد صغير It's getting bigger too. You see that? Oh my god. The wind is strong. It's getting bigger too. You see that? Oh my god. The wind is strong. Yeah, they picked it for so long until fire. انت لاولادي يما انت لاولادي يما ما خلونيش ها؟ لا شلون طاعوا؟ قال اللي يطفى يروح. القرآن الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. الآن من كورنيش البصرة. أجواء البصرة تحترق يا علي يا أبو الحسن. لا إله إلا الله يا علي.
Iran menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di negara Timur Tengah. Harga BBM non-subsidi naik per 10 Juni 2026. Pertamax jadi Rp16.250. Empat terdakwa kasus penyiraman air keras ke aktivis Andri Yunus divonis 1,5 hingga 3 tahun penjara. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi saling serang antara Iran dengan Amerika Serikat terus berlangsung. Iran menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di negara Timur Tengah. Sebuah rudal balistik diduga milik Iran terlihat terbang di atas langit. Dilaporkan rudal tersebut menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengklaim telah menyerang 21 target militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Rudal Iran juga dilaporkan menyerang pangkalan militer Amerika di Bahrain. Serangan-serangan itu disebut sebagai pembalasan atas serangan udara terbaru Amerika Serikat terhadap wilayah Iran bagian selatan. Pemirsa, Amerika Serikat kembali ikut menyerang Iran. Serangan ini dilakukan setelah helikopter Apache milik mereka jatuh diduga ditembak militer Iran. Amerika Serikat resmi meluncurkan serangan baru ke Iran. Serangan ini sebagai respon terhadap jatuhnya helikopter AH-64 Apache sehari sebelumnya di Selat Hormuz. Helikopter kebanggaan Amerika Serikat ini jatuh diduga akibat serangan Iran. Rentetan serangan diluncurkan dari sejumlah pangkalan militer milik Amerika Serikat yang berada di sekitar Iran. Pengumuman serangan juga disampaikan melalui akun media sosial Komando Pusat Amerika Serikat. Dalam postingannya, Amerika menyebut pasukan Amerika mulai melancarkan serangan pertahanan diri terhadap Iran pada jam 5 sore. Beberapa serangan menghantam pulau strategis Qeshm. Pulau yang berada di Selat Hormuz ini menjadi pangkal militer dan terminal minyak utama Iran. Tak hanya itu, serangan juga terjadi di Provinsi Hormuzgan, selatan Iran.